Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi dengan pelajaran dasar desain grafis. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian baik-baik saja ya. Baik, Pak Nardi sebelumnya selalu mengingatkan untuk kalian tetap semangat belajar dan senantiasa menjaga kesehatan kalian di tengah pandemi seperti ini. Jaga diri, selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dimanapun berada. Anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang prinsip tata letak desain. Kalau kita kemarin sudah memahami unsur tata letak, kemudian bagaimana kita memahami prinsip-prinsip tata letak itu sendiri, kita akan lebih dalam kita memahami prinsip tata letak itu. Ya, diharapkan nanti kalian sebelum belajar ini kalian bisa memahami dan mampu mendiskusikan prinsip tata letak, yaitu seperti proporsi, irama atau rhythm, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity dan harmoni dalam pembuatan desain grafis, serta menerapkan prinsip-prinsip tata letak dalam sebuah desain grafis itu. Nanti ketika kalian mulai masuk ke aplikasi ya pembuatan desain grafis CorelDRAW, saya harapkan ya kalian paham dulu dengan materi-materi seperti ini. Saya juga mengingatkan ketika kalian nanti akan masuk aplikasi, saya harapkan kalian jangan lupa install di laptop kalian CorelDRAW ya, software CorelDRAW. Bisa menggunakan CorelDRAW yang versi 7 atau versi X7, X17, X7, X8 maupun yang terbaru 2020, silahkan. Yang penting bagaimana kalian paham dengan tools-tools yang ada di sana. Baik, berikutnya, jadi suatu karya desain grafis perlu memperhatikan prinsip desain grafis karena dapat membantu dalam membuat desain dan menghasilkan desain yang lebih menarik. Tentunya kalau kita paham prinsip-prinsipnya, desain itu akan menjadi sebuah desain yang menarik dan bermakna gitu. Ya, kemudian prinsip-prinsip desain tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kesatuan dan keselarasan ya. Kemudian ada keseimbangan, ada proporsi, ada irama, ada penekanan atau fokus, ada kontras, dan repetisi. Kita akan pahami satu-satu ya. Yang pertama adalah kesatuan atau keselarasan. Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau, dan yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Keselarasan dalam memberi kesan pasif. Keselarasan berfungsi sebagai faktor pengaman agar tidak terlalu ramai dan hiruk-pikuk. Ya, ini supaya ada kesatuan dalam sebuah desain. Jadi tidak terkesan pasif. Saya ingatkan sebelumnya, ketika kalian mendengarkan materi ini, diharapkan kalian mungkin bisa meresum, meringkas atau merangkum materi ini sehingga nanti bisa untuk belajar ketika ada evaluasi. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat contohnya bahwa di sini ada contoh kesatuan ya. Kesatuannya seperti apa? Ini gambar yang melambangkan adanya beberapa objek-objek yang menjadi satu. Kalau ini foto yang menggambarkan sebuah kesatuan ini. Ya, jadi kalau desain itu ada sebuah kesatuannya, tentunya juga akan
menjadi hal yang sangat indah gitu. Ya, tentunya juga ada seperti ini, contohnya kesatuan dari beberapa desain menjadikan desain itu lebih bermakna. Ya, tentunya juga seperti ini ya, gambar yang melambangkan sebuah desain interior ya. Ini adanya kesatuan dan keselarasan tentunya juga akan menjadi menarik. Tentunya desain tidak hanya desain di berbasis vektor, tapi ini desain interior, desain eksterior, ini juga perlu adanya kesatuan dan keselarasan. Kemudian juga seperti ini contoh-contoh yang mungkin perlu bisa kalian lihat. Ini sebuah gambar atau foto ruangan ya yang nyaman. Kemudian keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini adalah sebuah karya seni dan desain yang harus memiliki keseimbangan supaya nyaman dipandang, tidak membuat gelisah. Seperti halnya ketika kita melihat pohonnya atau bangunan yang akan roboh, kita akan merasa tidak nyaman atau cenderung gelisah. Keseimbangan adalah sebuah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan. Dalam bidang seni, keseimbangan ini tidak dapat diukur, tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan di mana semua bagian dalam sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Ya, jadi seimbang, tidak ada yang berat atau tidak ada yang lebih ringan. Baik, keseimbangan ada dua, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris itu merupakan susunan elemen untuk meratakan kiri ke kanan, dari pusat atau dari atas ke bawah. Kemudian keseimbangan asimetris itu merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat yang sama di setiap sisi halaman, namun dari komposisinya terasa seimbang. Kemudian kita lihat bahwa keseimbangan itu adalah sebuah, kalau kita lihat di sini antara kelereng satu dengan kelereng kedua itu tidak ada yang berat sebelah, ini seimbang. Begitu juga yang lain, ini gambar keseimbangan. Ya, ini juga desain yang seimbang. Lihat dari sini adanya keseimbangan gambar manusia kiri dan kanan, itu menimbulkan suatu desain yang indah. Ya, keseimbangan juga dilihat dari foto berikut ini, sebuah ruangan yang mungkin dengan model yang sangat seimbang, dinamis, tentunya sebuah interior yang bagus akan menimbulkan interior yang bagus. Ya, ini symmetrical balance, jadi keseimbangan kanan kiri antara meja kiri dan meja kanan itu seimbang juga, simetris ya. Kemudian juga ini asimetris balance, bisa kalian lihat. Kemudian proporsi itu adalah prinsip dasar untuk mulai keserasian. Di proporsi itu diperlukan perbandingan yang tepat. Ya, proportion ini seperti ini, proportion tepat penempatannya ya. Kemudian irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus menerus. Dalam bentuk-bentuk alam kita bisa lihat contoh pengulangan gerak pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan dan lain-lain. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk unsur rupa. Jadi sebenarnya lebih kepada pengulangan gerak ya, tapi yang teratur terus menerus, itu berirama atau ada iramanya.
Ya, ini gambar yang selalu berirama ya, seperti ini irama. Ada lagi desain yang pengulangan bentuk ya, jadi kalau kalian lihat untuk lingkaran yang berirama ya, mengulang-ulang tapi terus menerus. Kemudian ada fokus atau penekanan atau emphasis, itu adalah yang berdiri atau yang mendapatkan perhatian pertama atau fokusnya di mana ya. Contohnya seperti ini ya, desain itu difokuskan pada tulisan. Kemudian gambar berikutnya ini foto yang difokuskan pada ikannya ya, ikan yang warna kuning ya. Selain itu juga pengambilan foto juga atau desainnya diambilkan dari yang difokuskan pada objek yang menarik ya, yang difokuskan. Misalnya gambar ini yang ada apinya misalnya. Kemudian juga ya, kita pengambilan gambar atau desainnya lebih fokus ke ruang baca atau ruang belajar misalnya ya. Kemudian kontras ini adalah menghindari elemen desain grafis dalam satu halaman yang terlihat serupa dengan cara membedakan gelap dan terangnya. Ini antara desain grafis yang satu halaman itu supaya bisa membedakan gelap terangnya, jadi tidak terang semua atau gelap semua. Jadi perpaduan kontras ini akan menjadi desain grafis yang menarik, yang indah, yang bermakna ya. Bisa kita lihat ya, kalau di sini ada gelas yang terang, di sini gelap, tentunya kontrasnya bagus ya. Ini kontras juga menjadi lebih menarik ya gambarnya. Kemudian repetisi atau pengulangan ini merupakan prinsip desain yang penting untuk memperkuat tampilan keseluruhan desain. Ini pengulangan itu nanti kita lihat pada sebuah desain ya. Desain seperti ini kan pengulangan, ini kan menjadi desain yang sangat menarik ya. Hanya dengan pengulangan saja menjadi desain yang menarik atau indah. Seperti ini juga sama ya, ini model-model yang berulang-ulang. Ini juga gambar yang berulang-ulang tapi bisa bermakna gitu. Gambar ayam kecil ya, ini juga repetisi. Kalau ini kan gambar desain ruangan ya, dengan arsitektur pintunya yang sama di tiap ruangan ya. Itu juga repetisi, adanya gambar yang berulang ya, seperti itu juga sama. Ini repetisi yang ada di dalam sebuah gedung ya, entah ini gedung sinematografi atau apa, bioskop misalnya ya. Baik, itu tadi tentang prinsip tata letak desain. Saya harapkan kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan bisa nanti saya tambahkan. Kalau ada yang salah mohon maaf, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Classroom ya. Baik, selamat pagi. Untuk kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.